kita melanjutkan kajian tarjih Muhammadiyah yang mana pada malam hari ini kita mengkaji masalah bagaimana pandangan ulama Muhammadiyah tentang melaksanakan sholat gaib atau hukum melaksanakan gaib. Sholat gaib ini sebuah istilah yang mana sholat dilakukan terhadap mayit yang tidak hadir saat sholat itu dilaksanakan. Itu disebut dengan sholat gaib. Nah, lalu apa hukumnya melaksanakan sholat gaib itu? Di dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah dimuat di dalam web Suara Muhammadiyah tentang hukum sholat gaib. Ini pertanyaan yang muncul disampaikan kepada kami berkaitan dengan ini beberapa waktu yang lalu. Apakah sholat gaib itu masih disunnahkan atau dianjurkan ketika jenazah itu tidak ada di hadapan kita, kemudian kita sudah meyakini bahwa jenazah itu sudah disolatkan di tempat lain. Ini juga menjadi pembahasan dan fatwa dari ulama tarjih Muhammadiyah. Berkaitan dengan sholat gaib ini, sebetulnya sudah disampaikan pada fatwa tarjih pada buku tanya jawab jilid 1. Jadi ada 8 jilid tanya jawab tarjih yang disampaikan kepada ulama tarjih, kemudian mereka jawab dan sudah dibukukan, sudah ada sebanyak 8 jilid. Nah, persoalan ini itu sudah dijawab pada tanya jawab agama jilid 1, itu halaman 103 sampai 104 tentang sholat gaib. Kemudian juga disebutkan pada jilid 3 halaman 189, yaitu sholat gaib bagi yang tidak dikenal di akhir hayatnya. Yang pertama tadi, sholat gaib terhadap jenazah atau orang yang dikenal, di mana dia wafatnya, kemudian diyakini dan diketahui apakah sudah disolatkan atau belum. Nah, kemudian pada jilid yang ketiga ini, sholat gaib bagi yang tidak dikenal di akhir hayatnya, di mana meninggalnya. Dikatakan hidup, tak ada kabarnya. Dikatakan mati, tidak ada informasi dia meninggal. Itu sudah ada fatwanya. Pada jilid 3 halaman 189 dan halaman 192, sholat gaib tidak di kuburan. Kemudian sidang pada tanggal 21 September tahun 2018 tentang sholat gaib setelah lewat 1 bulan. Jadi sholat gaibnya dilakukan setelah lewat 1 bulan. Bagaimana pula fatwanya? Dan materi Munas Tarjih yang ke-31 tahun 2020 halaman 355-361 tentang kaifiyah sholat gaib dan sholat jenazah. Jadi sudah lengkap. Tentu fatwa tarjih ini dengan metode tarjih, tentu dengan cara mengkaji satu masalah, mengumpulkan dalil-dalilnya secara integralistik, kemudian mengkaji satu persatu, kemudian hubungan antara satu dalil dengan yang lainnya, lalu mengambil satu kesimpulan. Di sini dijelaskan ada 2 hal yang perlu dijelaskan.
Pertama, pengertian sholat gaib. Apa itu sholat gaib? Yaitu sholat jenazah yang dilakukan ketika jenazah tidak berada di depan orang yang menyolatkannya. Itu disebut dengan sholat gaib. Sholat jenazah yang mana jenazah itu tidak ada di depan orang yang menyolatkan, atau sedang berada di tempat lain. Pada asalnya jenazah itu dilakukan pada jenazah yang ada di depan imam. Ini disebut dengan sholat jenazah. Itu asalnya. Jenazah ada di depan imam, di depan makmum. Kita sama-sama maklum kalau jenazah itu laki-laki, maka imam berada di atau persis di atas kepalanya, bertepatan dengan kepala. Tapi kalau jenazah itu perempuan, maka imam berada di bagian perutnya. Kemudian yang kedua yang perlu perhatikan, hukum sholat gaib. Kalau definisinya itu tadi, hukum sholat gaib. Agama telah mengatur tentang kewajiban kaum muslimin terhadap kematian yang menimpa saudaranya yang muslim dengan cara melaksanakan 4 perkara. Nah, ini jelas. Artinya setiap ada yang meninggal, maka 4 kewajiban orang muslim yang hidup terhadap jenazah itu. Yang pertama, memandikan. Itu mafhum. Setelah dimandikan, mengkafani, menutup seluruh badannya, kecuali kalau tidak ada kain yang cukup untuk menutupi seluruh badan. Ini kasus Mus'ab bin Umair yang meninggal pada perang Uhud, pada masa Uhud itu. Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, dia lebih baik daripadaku. Saat dia meninggal pun tidak meninggalkan kain kapan yang utuh bisa menutupi seluruh badannya. Hanya dia meninggalkan selembar kain burdah. Kain burdah itu kalau dipakai untuk menutup kepala, terbuka bagian kakinya. Kalau dipakai menutup kakinya, terbuka bagian kepalanya. Nah, itu yang dia miliki. Akhirnya dalam riwayat disebutkan Rasulullah menyuruh untuk bagian atas kepalanya, bagian kakinya dengan laki-laki, karena laki-laki auratnya, kaki tidak aurat. Nah, jadi memandikan, mengkafani, ini jelas. Kemudian yang ketiga, menyolatkan. Ini fardu kifayah. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat, beristihad, hukum sholat jenazah itu memang fardu kifayah. Tapi setiap orang yang hadir saat jenazah itu disolatkan, fardu ain bagi mereka yang hadir itu untuk ikut menyolatkan, kecuali yang berhalangan sholat. Seperti kaum ibu-ibu yang berhalangan sholat tetap mungkin. Tapi semua yang tak berhalangan sholat hadir saat jenazah disolatkan, tidaklah hadir, ikut menyolatkan. Apa sebab? Karena ini hak daripada jenazah. Maka kewajiban bagi yang tidak ada halangan untuk mensolatkannya. Kan sampai ketika jenazah disolatkan dalam masjid, sebagian laki-laki duduk-duduk di luar masjid, tidak ikut sholat, itu jangan. Walaupun itu bukan kesepakatan ulama. Ada sebagian ulama mengatakan saat jenazah itu hadir dan semua orang yang ada di situ wajib fardu ain untuk ikut mensolatkan. Nah, kemudian yang keempat, kewajiban terhadap jenazah adalah tentu menguburkan. Sholat jenazah itu termasuk ibadah yang disyariatkan, itu jelas. Yang disyariatkan dan secara umum hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah kalau sudah dilakukan oleh sebagian, maka gugurlah kewajiban itu bagi semua orang yang ada di situ. Bagi yang lainnya itu sudah gugur.
Itu hukum sholat jenazah. Sekarang bagaimana dengan sholat gaib? Apa hukumnya? Nah, di sini terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Dalam suara Muhammadiyah itu jelaskan ini dulu. Ada beda pendapat di kalangan para ulama tentang hukum melaksanakan sholat gaib. Di antara hadis yang terkait dengan sholat gaib, yang pertama, jadi dalam memahami hadis-hadis itulah kiranya para ulama berbeda dalam menetapkan hukum sholat gaib itu. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, an Jabir radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Jabir, maksudnya Jabir bin Abdullah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla ala ashamatan najasi fakabbar. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyolatkan Asamah an-najasi, Asamah an-najasi fakabbar. Kemudian beliau bertakbir 4 kali. Nah, tentu perlu dipahami dulu siapa itu Ashamah an-najasi. Ashamah an-najasi adalah Raja Najasi. Raja Najasi yang tentu berada di lingkungan non-muslim. Dia seorang raja. Tapi Rasulullah SAW diberitahu bahwa dia sudah masuk Islam. Tentu tak ada yang mensolatkan di sana. Dan ini bagian daripada mukjizat Rasulullah. Karena saat meninggalnya Raja Najasyi itu, daerahnya begitu jauh dari tempat Rasul dikasih tahu, dia tahu. Maka Rasul beritahukan kepada para sahabatnya bahwa Raja Najasyi meninggal. Kemudian beliau mensolatkan dengan 4 takbir, berarti melaksanakan sholat jenazah. Jenazahnya ada di tempat lain, tapi di situ tak ada yang mensolatkan. Maka Nabi mensolatkan secara gaib. Ini pelaksanaan sholat gaib. Nabi mensolatkan secara gaib Raja Najasyi yang bernama Ashamah tadi, atau Ashamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an najasiyya fil yaumil ladzi mata fi kharaja ila al-musalla wa saffa bihi wa kabbara 4. Rawahu Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an najasiyya. Na'a itu artinya mengumumkan kematian. Na'yul isi masdarnya, mengumumkan kematian. Jadi Rasulullah mengumumkan atau menyampaikan kematian Raja Najasyi pada hari dia meninggal itu. Padahal tempatnya jauh. Itu ini pemberitahuan melalui wahyu. Kharaja ilal musalla. Kemudian beliau pergi menuju musalla. Fasaffa bihim. Kemudian menyusun saf dengan para sahabatnya, fakabbar. Kemudian beliau bertakbir 4, sebanyak 4 takbir. Berarti disolatkan Raja Najasyi tadi yang mati di sana, di tempatnya yang tidak ada yang menyolatkan. Nah, ada sedikit yang perlu disampaikan tentang masalah
mengumumkan kematian. Karena dulu pernah terjadi juga di Masjid Raya Madinah, ada yang melarang tak boleh mengumumkan kematian di masjid. Apa dasarnya? Karena ada sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Rasulullah SAW naha anin nahi. Rasulullah SAW melarang daripada nahyun. Nah itu mengumumkan kematian. Kalau hanya memakai satu hadis, maka tak boleh memberitahukan kematian seseorang. Tapi untuk menentukan hukum suatu masalah tentu tidak cukup dengan memahami satu hadis. Kumpulkan semua hadisnya. Ternyata ada hadis lain. Inilah hadisnya. Rasul sendiri mengumumkan atau menyampaikan kematian Raja Najasyi itu kepada sahabatnya. Kalau hadis Tirmizi, Rasul melarang mengumumkan kematian. Kalau dalam hadis ini, Rasul sendiri yang mengumumkan kematian. Maka ini masuk ke dalam hadis-hadis mukhtalif. Hadis mukhtalif itu hadis yang makbul, yang secara zahir sepertinya bertentangan. Tapi kalau dikaji secara mendalam, maka akan ketemu tak ada satupun yang makbul, hadis makbul yang bertentangan satu dengan yang lain. Nah sekarang apa maksudnya? Larangan Rasulullah mengumumkan kematian dalam hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Oleh para ulama disebutkan sesuai dengan konteks larangan itu. Kenapa Rasul melarang mengumumkan kematian? Itu kalau cara mengumumkan kematian itu seperti cara yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Itu yang dilarang. Lalu seperti apa orang-orang jahiliyah dulu mengumumkan kematian? Nah, caranya begini. Kalau ada seseorang meninggal, maka ada seorang laki-laki akan menaiki kuda, kemudian berlari kencang, kemudian mengendarai kudanya di tengah-tengah pasar sambil berteriak-teriak, sebulan meninggal, sebulan meninggal, sebulan meninggal. Itu yang dilarang. Tujuannya apa? Untuk meratap, supaya orang meratap, menangisi dia. Bahkan pada masa jahiliyah dulu, menangis untuk meratapi orang meninggal itu dibayar. Dibayar itu orang-orang jahiliyah. Meratap menangis itu dibayar. Semakin tinggi status sosial yang meninggal itu, semakin tokoh dia pada masa jahiliyah, dia meninggal semakin besar bayaran menangisnya. Itu yang meratap pada masa jahiliyah. Itu dilarang oleh Islam. Lalu Rasulullah mengumumkan kematian Raja Najasyi itu sama sekali tidak mengandung niyahah atau ratapan. Hanya sekedar memberitahukan agar para sahabat ikut mendoakan, mensolatkan. Maka ini tidak dilarang. Kalau begitu, kalau mengumumkan kematian hanya untuk memberitahukan orang banyak agar ikut menyolatkan, ikut mendoakan, ikut memaafkan, itu dianjurkan. Yang tak boleh itu kalau cara mengumumkan itu mengandung sisi ratapan atau niyah. Itu yang tak boleh. Baik. Itu dua hadis tentang sholat gaib. Dilihat dari dua hadis ini, Nabi SAW melakukan sholat gaib untuk Raja Najasyi yang wafat di negerinya. Nah, hadis ini dipahami oleh para ulama mengenai disyariatkannya sholat gaib. Jadi ini dasarnya kenapa disyariatkan sholat gaib. Namun para ulama berbeda pendapat tentang hukum sholat gaib itu kepada 3 pendapat. Nanti kita sampaikan mana pendapat yang ditarjih atau dipilih oleh ulama tarjih kita. Pendapat pertama, sholat gaib adalah syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan disunnahkan bagi umatnya untuk melaksanakan sholat gaib itu. Berarti pendapat pertama berpendapat sholat gaib disunahkan. Ini pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi apabila
jenazah seorang muslim sudah selesai dimandikan, dikafani, maka ia berhak untuk disolati atau dilaksanakan sholat jenazahnya oleh saudaranya sesama muslim. Nah, pendapat pertama ini bersifat umum. Asalkan ada yang meninggal, baik diketahui di mana dia meninggal atau tidak diketahui, baik dia diketahui sudah disolatkan atau tidak, ataupun sudah diyakini dia sudah disolatkan di sana di tempat dia meninggal. Seperti ada yang meninggal di Mekah, kita sudah yakin di sana pasti sudah disolatkan. Bahkan yang menyolatkan ribuan orang di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, kita sudah yakin. Maka walaupun sudah disolatkan, menurut pendapat pertama ini tetap disunnahkan untuk disolatkan. Hukumnya tidak lagi wajib, karena fardunya hanya fardu kifayah. Tapi tetap disunnahkan untuk disolatkan. Ini pendapat pertama menurut Imam Asy-Syafi'i dan muridnya Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah. Pendapat yang kedua, sholat gaib, ini pendapat kedua, hanya khusus bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saja. Hanya khusus bagi Nabi. Kalau begitu, kalau ada saudara seseorang meninggal di tempat lain, sudah disolatkan di tempat itu, tak ada lagi anjuran melaksanakan sholat gaib. Ini ditangkap oleh ulama yang kedua ini, itu kekhususan Nabi. Hanya Nabi yang boleh melaksanakan sholat gaib. Ini adalah pendapat dari Imam Abu Hanifah, kemudian Imam Malik bin Anas. Jadi beda pendapat ulama. Beda pendapat itu tentu disebabkan oleh cara mereka dalam memahami dalil-dalil tentang masalah ini. Apa alasannya? Mereka beralasan ditemukannya riwayat yang menjelaskan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat untuk setiap jenazah yang gaib selain Raja Najasyi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat untuk setiap jenazah yang gaib selain Raja Najasyi. Artinya sholat gaib adalah khususan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau begitu bukan hanya Raja Najasyi saja yang disolatkan oleh Nabi, yang lain juga. Tapi Imam Abu Hanifah, Imam Malik memandang itu kekhususan Nabi. Cuman di dalam hadis tadi, saat meninggalnya Raja Najasyi tadi, fasabba bihim, Nabi membuat sab dengan mereka, wa kabbara arba'an, kemudian bertakbir sebanyak 4 kali. Berarti sahabat pun juga ikut, tapi atas perintah Nabi. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Itu pendapat yang kedua, Abu Hanifah dan Imam Malik, bahwa sholat gaib itu khusus untuk Nabi atau kekhususan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang ketiga, apabila jenazah gaib meninggal di negara yang tidak mungkin dia akan disolati, maka dilaksanakan sholat gaib atasnya. Dia mamanya meninggal di negeri kafir, meninggal di negeri kafir yang tak mungkin ada orang yang menyolatkannya di sana, karena tak ada yang muslim. Sholat gaib ini kalau dilakukan oleh satu orang sudah cukup kewajibannya, tidak mesti berjamaah. Kalau ada satu orang saja yang sudah menyolatkan jenazah itu, maka itu sudah terpenuhi kewajiban fardu kifayah. Itu sudah cukup. Nah sekarang jenazah yang meninggal itu di negara yang tidak mungkin dia akan disolati, karena tidak ada muslim di sana,
maka dilaksanakan sholat gaib atasnya sebagaimana yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas Raja Najasyi. Jadi Raja Najasyi tak ada yang mensolatkan di tempat dia meninggal. Apa sebab? Tak ada yang muslim di situ. Nabi mengetahui karena diberi wahyu. Nah, ini dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Najasyi meninggal di antara orang-orang kafir yang dimungkinkan tidak ada yang menyolatinya. Namun apabila jenazah gaib itu sudah ada yang menyolati di tempat dia meninggal dunia, maka tidak perlu melaksanakan sholat gaib atasnya karena keperluan sholat gaib telah gugur dengan adanya orang-orang Islam yang sudah menyolatkan terhadapnya. Inilah pendapat Ibnu Taimiyah. Dia ada 3 pendapat. Nah, sekarang mana pendapat yang dipilih oleh ulama tarjih? Melihat adanya keragaman pendapat ulama terkait sholat gaib bagi jenazah, maka divisi fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid berpandangan bahwa sholat gaib bagi jenazah termasuk ibadah mahdhah. Ya kan? Jelas ibadah mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah yang tata cara pelaksanaannya sudah ditentukan oleh syariat. Kita tidak boleh menambah-nambah, mengurang-urangi. Apa yang ditetapkan syariat itu saja. Perbedaan pendapat hanya boleh terjadi dalam masalah memahami dalil. Bukan menambah sesuatu yang tidak ada dalil. Itu namanya ibadah mahdhah. Salat 5 waktu itu ibadah mahdhah. Tidak boleh ada salat yang keenam. Karena itu bagian daripada ibadah. Salat subuh 2 rakaat tak boleh berbeda. Salat zuhur, asar, isya 4 rakaat itu sudah jelas, tak ada perbedaan di situ. Nah, ditambah dengan kaidah bahwa karena ini adalah ibadah mahdhah, maka harus dikembalikan kepada kaidah usul. Kaidah usul itu kaidah pokok oleh ulama usul fikih. Kaidah usul itu diambil dari sekian banyak ayat Al-Quran yang memiliki makna yang sama, dibangun kaidah. Itu namanya kaidah usul. Nah, bagaimana kaidah usul? Bahwa hukum atau hukum asal suatu ibadah itu adalah tertolak hingga ada dalil yang secara tegas memerintahkan. Al-aslu fil ibadah haramun hatta yadullu dalilun ala amrin. Asal dari semua ibadah itu haram sehingga ada dalil yang menunjukkan untuk melakukannya. Nah, kalau begitu, mana dalilnya salat gaib itu dilakukan oleh selain Nabi? Atau tidak ada keberadaan Nabi di situ? Nah, tidak ada. Maka ulama tarjih sepertinya lebih berhati-hati dalam masalah ini. Mereka berpendapat atau ulama tarjih mengatakan bahwa jenazah yang diyakini sudah disolatkan oleh beberapa orang atau banyak orang di satu tempat tidak perlu disolatkan kembali di tempat lain karena telah gugurnya kewajiban menyolatkan jenazah tersebut sebagai fardu kifayah. Ini didasarkan kepada dalil yang menuntunkan hal tersebut bahwa sholat gaib itu hanya dilakukan oleh Nabi saja. Dalam keadaan jenazah itu di tempat lain diyakini belum ada yang menyolatkan. Ini yang diambil kesimpulannya oleh ulama tarjih. Tapi tidak pula mengatakan orang yang mensolatkannya itu solatnya tidak sah, tidak begitu. Tapi pendapat yang sesuai dengan dalil yang dipahami oleh ulama tarjih Muhammadiyah tidak lagi dianjurkan melaksanakan solat gaib itu terhadap jenazah yang di situ sudah disolatkan. Itu kesimpulannya.
Nah, lalu apa yang harus dilakukan? Maka yang dituntunkan, yang dilakukan adalah mendoakan jenazah itu. Mendoakan jenazah tidak ada larangan, tidak ada batasan. Silakan doakan sebanyak-banyaknya. Mohonkan ampun kepada mereka. Nah, sehingga cukup mendoakan dari tempat masing-masing tanpa harus melakukan sholat gaib untuk jenazah yang diyakini sudah disolatkan itu. Ini jawaban dari ulama tarji. Rubrik tanya jawab agama divisi Fatwa Majelis Tarji dan Tajdid pimpinan pusat Muhammadiyah yang dimuat dalam majalah Suara Muhammadiyah nomor 16 tahun 2022, sekitar 3 tahun yang lalu. Inilah tentang sholat gaib itu. Jadi karena dia adalah ibadah mahdho, maka kita hanya mengikut kepada contoh atau dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman ulama tadi tak pernah menyalahkan pendapat lain seperti pendapat Imam Syafi'i. Nah, maka ketika saudara kita kemarin meninggal dunia di Madinah, tahu kan? Salah seorang pimpinan daerah Muhammadiyah Kampar yang dipanggil oleh Allah